Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah, yaitu tentang Ja'far As-Shadiq, Imam Ahlus Sunnah. Ia adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Lahir di Madinah tahun 80 Hijriah dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 Hijriah dalam usia 68 tahun, teman-teman. Nah, As-Shadiq merupakan gelar yang selalu tersemat kepadanya karena ia terkenal dengan kejujurannya dalam hadis, ucapan, dan tindakan. Ia tidak dikenal berdusta. Tidak hanya pada Syiah, gelar ini juga masyhur di kalangan umat Islam. Syekhul Islam sering menyebutkan dengan gelar ini. Lakop lain yang menempel pada Ja'far adalah Al-Imam dan Al-Faqih, karena memang ia adalah seorang ulama dan tokoh panutan dari kalangan Ahlul Bait. Namun yang membedakan keyakinan umat Islam dengan keyakinan Syiah, bahwa menurut umat Islam, Ja'far As-Shadiq bukanlah imam yang maksum, bebas dari kesalahan dan dosa. Jadi, teman-teman, Imam Ja'far As-Shadiq dikaruniai beberapa orang anak. Mereka ini adalah Ismail, dijadikan imam oleh Syiah Islamiyah. Ismail adalah putra tertuanya, wafat pada tahun 138 Hijriah. Nah, saat ayahnya masih hidup, kemudian dari Abdullah inilah terambil ya Ja'far, Abu Abdullah. Kemudian Musa, ia dijadikan oleh Syiah Itsna Asriyah sebagai imam yang ketujuh setelah Ja'far. Kemudian Ishaq, Muhammad, Ali, dan Fatimah. Ja'far dikenal sebagai seorang yang dermawan dan sangat murah hati. Sifat ini seakan warisan dan tradisi dari keluarga yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah SAW yang paling murah hati di antara keluarga ini. Dalam hal kedermawaan, ia juga mewarisi sifat kakeknya Ali Zainal Abidin yang terkenal dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kisah yang masyhur tentang Ali Zainal Abidin bahwa pada malam hari yang gelap, ia memanggul sekarung gandum, daging, dan membawa uang dirham di atas pundaknya. Lalu ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang fakir dan miskin di kota Madinah. Keadaan demikian tidak diketahui oleh orang-orang yang mendapat pemberiannya sampai ia wafat, dan penduduk Madinah merasa kehilangan dengan sosok misterius yang senantiasa membagi-bagikan uang dan makanan di malam hari. Baik teman-teman, Ja'far As-Shadiq menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang seperti Sahal bin Sa'i As-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Dia juga berguru kepada tokoh-tokoh utama tabi'in seperti Atta bin Abi Rabbah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Arwah bin Zubair, Muhammad bin Al-Munkadir, Abdullah bin Rafi, dan Ikrimah Maulana Ibnu Abbas. Dia juga meriwayatkan dari kakeknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mayoritas ulama yang ia ambil hadisnya berasal dari kota Madinah. Mereka adalah ulama-ulama tersohor, siqah, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Adapun murid-muridnya yang paling terkenal adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Aban bin Taghlib, Ayyub As-Sikhtiyani, Ibnu Juraij, dan Abu Amr bin Al-A'la. Demikian juga Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas Al-Asbani, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Sabit Al-Bunani, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Nah, para imam hadis kecuali Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalurnya di kitab-kitab mereka. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalurnya pada kita selain As-Sahih. Berkat keilmuan dan kefaqihannya, sanjungan para ulama pun mengarah kepadanya. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada orang yang lebih faqih daripada Ja'far bin Muhammad. Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Jarwa'at At-Ta'dil nomor 287 berkata, dia saqih, tidak perlu dipertanyakan kualitas orang sekali berdia. Ibnu Hibban berkomentar, dia termasuk tokoh dari kalangan Ahlul Bait, ahli ibadah dari kalangan at-tabi'in, dan ulama Madinah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memujinya dengan ungkapan, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad termasuk imam berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Minhaju As-Sunnah nomor 245. Demikian sebagai kutipan dari para ulama yang memuji kedudukan Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah bersikap berlebihan terhadap Ja'far As-Shadiq. Mereka mendaulatnya sebagai imam ke-6. Pengakuan mereka ini hanyalah klaim sepihak saja. Buktinya, apa yang Ja'far As-Shadiq yakini dan ia katakan sangat jauh berbeda dengan keyakinan Syiah. Misalnya, sikap Ja'far As-Shadiq terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Nah teman-teman, besarnya kecintaan Ja'far kepada kedua tokoh Islam ini tidak perlu dipertanyakan lagi teman-teman. Nah, Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani berkata, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad menghampiriku saat hendak meninggalkan Madinah. Ia berkata, sesungguhnya kalian insya Allah termasuk orang-orang soleh di Madinah. Maka tolong sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa yang menganggapku sebagai imam maksum yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri darinya. Barang siapa yang menduga aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka aku pun berlepas diri darinya.
Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair, ia berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad saat ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Ia berkata, engkau bertanya tentang orang yang telah menikmati buah-buahan surga. Pertanyaan Ja'far ini sangat jelas bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Syiah yang mencela dan memaki Abu Bakar dan Umar serta mayoritas sahabat lainnya, dan menjadikan hal itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far As-Shadiq tidak mungkin mencela mereka. Ibunya, Ummu Farwa, adalah putri Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Sementara neneknya dari jalur ibunya adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Apabila anak-anak Abu Bakar ini adalah paman-pamannya dan Abu Bakar sendiri adalah kakeknya dari dua sisi, maka sulit dibayangkan seorang Ja'far As-Shadiq yang berilmu dan soleh ini melontarkan cacian dan makian kepada kakeknya Abu Bakar As-Shadiq. Pada masa Ja'far, bid'ah Al-Ja' bin Dirham dan pengaruh Jahm bin Safwan telah menyebar. Sebagai kaum muslimin terpengaruh dengan akidah Al-Quran sebagai makhluk. Akan tetapi, Ja'far bin Muhammad mengatakan, bukan Khalik pencipta, bukan juga makhluk, tetapi kalamullah. Akidah dan pemahaman seperti ini bertentangan dengan golongan Syiah yang mengamini Mu'tazilah dengan pemahaman akidahnya Al-Quran dan makhluk. Artinya prinsip akidah yang dipegangi oleh Ja'far As-Shadiq merupakan prinsip-prinsip yang diyakini para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penetapan sifat-sifat Allah, yaitu penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menafikan sifat-sifat yang dinafikan Allah dan Rasul-Nya, teman-teman. Ibnu Taimiyah berkata, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, mereka berselisih dengan Ahlu Bait dalam kebanyakan pemahaman akidah mereka. Dari kalangan imam Ahlu Bait seperti Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, dan lain-lain. Tidak ada yang mengingkari keyakinan melihat Allah di hari kiamat, dan tidak ada yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, atau mengingkari takdir, atau menyatakan Ali merupakan khalifah resmi sepeninggal Nabi SAW. Tidak ada yang mengakui imam yang 12 adalah maksum atau mencela Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah juga berdusta dengan meyakini bahwa Ja'far As-Shadiq adalah imam yang kekal abadi, tidak akan pernah mengalami kematian hingga saat ini. Menurut mereka, Ja'far As-Shadiq telah menulis banyak karya untuk mendakwahkan sejarah ajaran Syiah. Di antara buku yang diklaim Syiah sebagai karya Imam Ja'far adalah Rasailu Ikhwani As-Safa Al-Jafar, buku yang memberitakan peristiwa-peristiwa akan terjadi. Ilmu Al-Bitaqah, Ikhtilaju Al-A'da, Qira'atu Al-Quran fi Al-Manam, dan lain-lain. Sebuah prinsip yang harus kita pegang adalah kita tidak menerima suatu perkataan pun dari Ja'far As-Shadiq dan imam-imam yang lain kecuali dengan sanad yang bersambung, diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya dan didukung dalil, maka baru perkataan tersebut bisa kita terima.
Dan yang perlu kita ketahui, pada masa hidup Ja'far As-Shadiq adalah masa-masa yang kering dari karya tulis, yaitu pada tahun 80 sampai 148 Hijriah. Ibnu Taimiyah mengatakan, syariat mereka, Syiah, tumbuhnya berasal dari riwayat sebagian ahlu bait seperti Abu Ja'far Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, dan lainnya. Tidak diragukan lagi, mereka yang dijadikan Syiah sebagai tumpuan riwayat adalah orang-orang pilihan milik kaum muslimin dan imam-imam umat ini. Ucapan-ucapan mereka mempunyai kemuliaan dan nilai yang pantas didapatkan oleh orang-orang seperti mereka. Namun sayang, banyak nukilan dusta banyak disematkan kepada mereka, teman-teman. Nah, kaum Syiah ini tidak memiliki kepastian dalam hal peristiwa, teman-teman. Kaum Syiah tidak memiliki kepastian dan hal periwayatan ini, teman-teman. Mereka layaknya ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Semua riwayat-riwayat yang mereka jumpai dalam buku-buku mereka langsung mereka terima tanpa seleksi. Baik teman-teman, berbeda dengan ahlu sunnah, mereka mempunyai kepastian yang mumpuni dalam ilmu periwayatan, sebagai piranti untuk membedakan mana kabar yang benar dan kabar yang dusta. Minhaj Sunnah nomor 162. Baik teman-teman, itu tentang tadi cerita tentang Ja'far As-Shadiq, Imam Ahlu Sunnah. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa menjadi amal jariah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.